Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan daring pada pagi hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang program kerja dan kegiatan humas dalam organisasi dalam mata kuliah Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat dengan anggota kelompok Keken Irma Yuri, Muhammad Arfan, Nada Elia Saputri, Leni Sumarni yaitu saya sendiri, dengan dosen pengampu Dr. Asmendri SAG MPD. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang materi 1 yaitu prasyarat humas. Prasyarat humas terbagi atas 4, yaitu 1. Kemampuan mengamati publiknya guna memperoleh public support dan public favor. Maka ada beberapa persyaratan yang dipenuhi oleh para petugas public relation sekurang-kurangnya dalam menganalisis persoalan. Yang kedua, kemampuan menarik perhatian. Yang ketiga, kemampuan mempengaruhi pendapat. Yang keempat, kemampuan menjalin hubungan dan suasana saling percaya. 2. Kegiatan dan sasaran humas. Kegiatan humas ada dua macam, yaitu yang pertama kegiatan internal. Kegiatan ini merupakan ke dalam sasarannya tidak lain adalah warga sekolah yang bersangkutan, yakni para guru, tenaga tata usaha, dan para siswa. Yang kedua yaitu kegiatan eksternal. Kegiatan ini selalu berhubungan atau ditunjukkan kepada publik atau masyarakat di luar warga sekolah. Ada kemungkinan yang bisa dilakukan, yakni secara langsung ataupun tidak secara langsung. Yang B. Sasaran humas. Sasaran humas menurut Zulkarnain yaitu pertama, publik internal, yaitu dalam lembaga pendidikan pihak-pihak yang termasuk ke dalam publik internal seperti dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Yang kedua, publik eksternal, yaitu orang terlibat dalam publik eksternal antara lain orang tua, masyarakat, media massa, dan instansi atau organisasi di luar lembaga pendidikan tersebut. 3. Strategi humas, yaitu alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan publik relation dalam kerangka suatu rencana publik relation. Manajemen humas dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu analisis kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan, membuat dan melaksanakan visi, misi, tujuan, kebijakan, rencana program, dan pengambilan keputusan bersama. Perlu adanya jaminan komitmen lembaga pendidikan masyarakat sesuai tingkat kemajuan masyarakat. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Diperlukan pembagian tugas melaksanakan program hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Untuk mengorganisasikan dalam pelaksanaan tugas dilakukan secara tim yang solid dari lembaga pendidikan. Yang ketiga, pengarahan atau actuating, yaitu pertama, hubungan lembaga pendidikan dengan orang tua peserta didik. Yang kedua, lingkungan efektif yang dibuat oleh orang tua peserta didik. Yang ketiga, terjadinya komunikasi dengan para pakar komunikasi. Yang keempat, kerjasama dengan instansi pemerintahan dan swasta. Kelima, bekerjasama dengan organisasi sosial keagamaan. Yang keempat yaitu controlling, yaitu monitoring hubungan lembaga pendidikan masyarakat, penilaian kerja hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Baiklah, saya Nada Elia Saputri akan membacakan materi yang keempat, yaitu strategi operasional humas. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mengkokohkan dan memantapkan fungsi kehumasan agar mengenai sasarannya dalam suatu tujuan organisasi atau lembaga, maka aktivitas utama humas secara operasional seharusnya berada di posisi yang sedekat mungkin dengan pimpinan puncak organisasi top manajemen sebagai berikut. 1. Dengan posisi humas yang dekat dengan pimpinan tertinggi tersebut akan lebih mengetahui suatu sistem
terpadu mengenai pola perencanaan, kebijakan, keputusan yang diambil, visi dan arah tujuan organisasi yang bersangkutan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian pesan dan informasi yang berasal dari lembaga organisasi kepada publiknya. 2. Agar aktivitas humas dalam mewakili lembaga organisasi tersebut dapat dipertegas tentang batas-batas wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan keterangan. 3. Menghadiri setiap rapat atau pertemuan pada tingkat pimpinan agar dapat mengetahui secara langsung dengan cepat tentang latar belakang suatu proses perencanaan, kebijaksanaan, arah tujuan organisasi yang hendak dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 4. Berhubungan secara langsung dengan pimpinan puncak sehingga fungsi kehumasan berlangsung secara optimal. 5. Dalam menjalankan fungsi kehumasan secara proaktif dan bertindak dinamis serta fleksibel sebagai narasumber atau mengatur saluran informasi baik ke dalam maupun keluar. 6. Sebagai pembantu pimpinan puncak, maka Humas berperan melakukan tindakan mulai dari monitor, merekam, menganalisis, menelaah, hingga mengevaluasi setiap reaksi, khususnya dalam upaya penilaian sikap, tindak, serta mengetahui persepsi masyarakat. 7. Memberikan ide dan rencana program kerja kehumasan dalam rangka untuk memperbaiki atau mempertahankan nama baik, kepercayaan dan citra perusahaan terhadap publiknya. Dikembalikan kepada moderator. 5. Program kerja Humas. Program kerja Humas merupakan salah satu dari fungsi manajemen Humas, di antaranya planning, organizing, coordinating, executing, controlling, and evaluating. Fungsi tersebut merupakan salah satu langkah saling terkait, dilakukan secara berurutan dan terus-menerus pada setiap kegiatan kehumasan. Program Humas diawali dengan perencanaan dan pengorganisasian dan melaksanakan program ASI dalam rangka mendapatkan pemahaman dan anggapan masyarakat terhadap lembaga. 2. Pengorganisasian masyarakat Humas. Gorton dalam Zulkarnain memaparkan bahwa fungsi pengorganisasian merupakan penentuan tugas yang menjadi parameter waktu dan kebutuhan, jabatan dan tanggung jawab, merinci hubungan kewenangan, hubungan kepengawasan, hubungan komunikasi. Suryo Broto memaparkan program humas di lingkungan masyarakat sekolah meliputi mengatur hubungan sekolah dengan orang tua siswa, memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dan lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi sosial, memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah, memelihara hubungan baik dengan badan pembantu penyelenggara pendidikan, hubungan dinas dengan instansi atasan, hubungan dan kerjasama dengan pihak lain di luar ketentuan atasan, kerjasama dengan lembaga pendidikan lain, hubungan dengan organisasi guru profesional, misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia. 6. Aktivitas Humas. 1. Komunikator, mengomunikasikan lisan maupun non-lisan dengan media elektronik, media massa dan bertindak sebagai mediator. 2. Relationship, kemampuan untuk membangun relasi sebaik-baiknya antara lembaga dengan publik internal maupun eksternal. 3. Backup manajemen, mendukung material pada lembaga bidang publik seperti promosi, humas, operasional, personalia, dan sebagainya. 4. Good image maker, menciptakan citra positif di antaranya prestasi, reputasi, dan sekaligus menjadi tujuan utama publik
Relations. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.